Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Jadi di video kali ini tuh gue dikirimin sama sohib gue dari Kompapena. Kompapena itu komunitas pemuda penikmat alam. Nah, dua orang sohib gue itu namanya si Ayo sama si Hilman. Kebetulan mereka berdua itu tektok ke Gunung Gede. Nah, gimana keseruannya? Lanjutin tonton videonya aja. Nah, di sini teman-teman juga harus bikin simaksi atau tiket masuk untuk mendaki. Setelah membayar simaksi, baru kita lanjutkan perjalanan. Sekitar 30 menit dari pos simaksi, kita memasuki kawasan Telaga Biru dan ini posnya. Terus nggak jauh dari Telaga Biru kita masuk Rawa Penyancangan. Nah, ini jembatan ini di bawahnya ini adalah rawa dan namanya itu adalah Rawa Penyancangan. Nah, setelah melewati Rawa Penyancangan itu ada namanya shelter Rawa Denok 1 dan Rawa Denok 2. Dan setelah Rawa Denok 2 kita memasuki shelter Batu Kukus 1. Shelter Batu Kukus ini ada 3 shelter. Shelter Batu Kukus 1, Batu Kukus 2, dan Batu Kukus 3. Di atasnya Batu Kukus itu kita berada di Pondok Pemandangan. Nah, di sini juga terdapat warung semi permanen juga untuk kita nyemil. Dan jam 9 kurang 3 menit kita mulai memasuki air panas. Nah, trek ini teman-teman harus lebih hati-hati karena medan yang cukup terjal dan bebatuannya yang cukup licin. Jadi teman-teman mesti waspada dan hati-hati. Dan juga sebelah kanan teman-teman itu jurang yang cukup tinggi. Jadi teman-teman juga harus waspada untuk memilih jalur yang mana yang akan kalian pijak. Di atas trek air panas juga terdapat shelter air panas. Di situ teman-teman bisa break sejenak dan relaksasi untuk merendam kaki dan tangan. Terus di sini kandang batu ada warung dan di atasnya kandang batu ada Curug Pancaweleh. Lalu tidak jauh dari Curug Pancaweleh kita memasuki tempat area camp yaitu Kandang Badak. Nah, di sini biasanya pendaki-pendaki yang ingin pergi ke Gunung Pangrango atau Gunung Gede via Cibodas biasanya ngecamp di sini di Kandang Badak agar tidak jauh untuk kita ke puncak. Dan di sini juga ada warung-warung semi permanen juga untuk kita mempermudah membeli makanan ringan dan kopi-kopi. Beberapa meter dari Kandang Badak itu terdapat perempatan dan nggak jauh dari situ juga ada namanya Tanjakan Setan. Nah, di sini juga cukup terjal dan kita juga mesti hati-hati karena treknya tersebut memang lebih curam daripada trek-trek sebelumnya.
Dan kalau teman-teman mau nggak lewat tanjakan setan ini, teman-teman juga bisa muter ke kiri, itu lebih landai namun agak muter sedikit, jadi perjalanan teman-teman juga agak jauh sedikit. Nah, setelah melewati tanjakan setan, trek jadi semakin kecil dan juga cukup banyak cabang. Tapi teman-teman gak usah khawatir, karena di trek ini juga ada tiang-tiang untuk menjadi patokan, dan jika memang teman-teman salah pilih jalur, juga nanti di atas akan menemukan jalur utama untuk menuju puncak. Iya. Setelah melewati trek yang vegetasinya cukup rapat, teman-teman sudah memasuki kawasan puncak Gunung Gede. Namun di sini bukan puncak top utamanya, karena di sini masih baru masuk ke kawasan puncak Gunung Gede. Di sini juga kabutnya masih cukup tebal, dan setelah kita jalan beberapa menit, itu kabutnya sedikit bergeser, dan dikit demi sedikit pemandangan pun menjadi indah, dan Gunung Pangrango juga sudah mulai terlihat. Perjalanan kami kurang lebih 5 jam 30 menit, dan kini kita sampai top di tugu puncak Gunung Gede. Nah, jadi gitu teman-teman, itu cerita sohib gua tektok ke Gunung Gede. Nah, buat teman-teman yang belum pernah tektok, itu sebaiknya pemanasan yang panjang dulu, terus siapin mental dan fisik teman-teman. Dan kalau misalkan memang sudah berjalan tektok, itu teman-teman harus tahu kondisi teman-teman. Misalkan memang nggak kuat sampai puncak, sebaiknya langsung putar balik turun aja, jangan sampai maksain terus ntar ada kenapa-napa. Soalnya teman-teman itu nggak ngebawa tenda, SB, terus logistik yang banyak, itu teman-teman nggak bakal bawa semua itu kalau ini untuk tektok. Nah, terus kalau misalkan kepo-kepo tentang sohib-sohib gua, itu boleh lihat di Instagram, itu di Kompapena, atau ntar gue taruh di link deskripsi juga, Kompapena, terus Instagramnya Yayo dan Hilman. Nah, Kompapena itu juga komunitas yang menyewakan alat-alat outdoor. Terus juga Kompapena itu ada jasa guide, terus porter, terus pemandu training outbound dan lain sebagainya. Nah, buat yang teman-teman mau kepoin, langsung aja lihat di deskripsi, terus diklik yang warna biru. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.